Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, para pendengar, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab yang insyaallah bermanfaat, yaitu kitab Fikih Tarbiyatu Al-Abna, fikih dalam mendidik anak. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pondasi awal keyakinan kita dalam mendidik anak, bahwasannya tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada buah hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita beri judul pada pertemuan sebelumnya, yang maha memberi petunjuk atau yang maha memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah pada kajian kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab selanjutnya dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna ini, fikih dalam mendidik anak ini, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk pada tema yang kedua yang kita beri judul dengan para nabi pun tak sanggup. Para nabi pun tak sanggup. Tak sanggup untuk apa? Tidak sanggup untuk memberikan hidayah taufik kepada anak-anak mereka, kepada keluarga-keluarga mereka. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bab ini penulis sampaikan dalam kitab ini? Karena untuk menyadarkan kita semua, untuk menyadarkan semua kaum muslimin bahwasannya nabi kita atau para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka cintai, dari keluarga-keluarga mereka, dari ayah mereka, anak mereka, istri mereka, mereka tidak mampu untuk memberikan. Kenapa? Karena sejatinya hidayah petunjuk, hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah bayan, yaitu hidayah berupa penjelasan, berupa pembelajaran, itu dapat dilakukan oleh semua orang, dan itu merupakan kewajiban para nabi dan rasul untuk menyampaikan hidayah al-bayan atau hidayatul irsyad. Karena hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan, yaitu petunjuk tentang penjelasan ya atas hidayah itu. Yang kemudian yang kedua adalah hidayatul taufiq, yaitu hidayah untuk dapat memahami, mengamalkan petunjuk itu sendiri. Nah, hidayah taufik hanya milik Allah, sedangkan hidayatul bayan atau hidayatul irsyad itu merupakan kewajiban kita. Dan kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk menyampaikan hidayatul bayan,
menyampaikan petunjuk berupa penjelasan, nasihat, dan lain sebagainya dari pendidikan kepada buah hati kita. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis pertama kali mengangkat kisah tentang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penulis mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terkait tentang pamannya Abu Thalib. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya pamannya Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi SAW dengan semua yang dia punya, dengan pikirannya, dengan fisiknya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Abu Thalib paman Nabi SAW membela Nabi SAW selama di kota Mekah. Namun sayangnya pamannya Abu Thalib belum berikrar untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mengikrarkan. Walaupun dia yakin apa yang dibawa oleh keponakannya yaitu Muhammad SAW itu benar, namun dia belum berani mengucapkan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kisah yang sangat mengharukan ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan petunjuk, yaitu petunjuk at-taufik, hidayatut taufik, man ahbabta, kepada orang yang engkau sangat cintai, yaitu pamannya. Walakinnallaha yahdi man yasha, namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sangat cinta dengan pamannya. Ingin kebaikan untuk pamannya, ingin pamannya masuk surga, ingin pamannya mendapatkan balasan kebaikan selama membela Islam ini, membela Nabi ini. Maka di akhir hayat sang paman yaitu Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya untuk berdakwah agar pamannya mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sa'id ibn Musayyib dari bapaknya, ya, dia mengatakan lamma hadarat Abu Thalib al-wafah, ketika Abu Thalib sakaratul maut atau menjelang kematiannya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umay ibn Mughirah. Namun ternyata di sisi pamannya sudah ada Abu Jahal dan sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah, ya, sudah juga ada Abdullah bin Abi Umayyah, ya, dan dua-duanya ini adalah tokoh musyrik, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memulai dakwahnya kepada pamannya Abu Thalib. Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang dengan kalimat tersebut aku dapat membelamu, aku dapat bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikanmu. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Umayyah ibn Abi Umayyah. Namun setelah itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarlabu an millati Abdul Muttalib, berani engkau mengucapkan la ilaha illallah, engkau tidak suka lagi dengan agama bapakmu sendiri Abdul Muttalib. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa. Nabi terus mengucapkan kalimat tersebut, ya ammi qul kalimatan asyhadu laka indallah la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan kalimat tersebut aku dapat bersaksi di hadapan Allah tentang kebaikan-kebaikanmu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata
Setelah Nabi mengatakan, disambut lagi oleh Abu Jahal, disambut lagi oleh Abdullah ibn Abi Umayyah. Terus berjalan seperti itu. Nabi tidak putus asa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah, penjelasan itu tidak berhenti sampai detik terakhir. Mungkin kita yang wafat atau orang yang kita dakwahkan yang wafat. Mungkin kita yang wafat sebagai orang tua atau anak kita yang wafat di pangkuan kita. Kita terus berdakwah, kita terus menasihati, kita terus mendidiknya agar mereka dalam kebaikan, itu dalam kebaikan agama. Ya. Maka ya dan Nabi terus mengulangi ya kalimat tersebut sampai Abu Thalib meninggal. Dan ternyata qala Abu Thalib akhiru ma kallamahum. Ternyata Abu Thalib tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia sepakat dengan Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, dan dia mati dalam keadaan musyrik. Ya. Maka melihat kejadian itu Nabi SAW pun sangat bersedih, ya. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya. Amma wallahi, demi Allah wahai pamanku, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Demi Allah wahai paman, aku akan selalu memintakan ampun untuk dirimu selama hal itu tidak dilarang dariku. Ini juga menunjukkan atas kebaikan. Di sini juga menunjukkan atas dakwah kita itu tidak berhenti sejatinya. Ketika kita berdakwah dengan anak kita, bapak kita, keluarga kita, sampai detik terakhir meninggal, dan setelah meninggal pun sejatinya kita tetap memiliki kewajiban kepada mereka, yaitu mendoakan mereka. Nabi SAW mendoakan pamannya karena tahu jasa pamannya begitu besar. Ya, seorang anak harus ingat selalu jasa orang tuanya. Sampai detik terakhir dia harus berdakwah, menasihati, memberikan yang terbaik. Sampai meninggal pun harus memberikan kebaikan. Nabi SAW berniat untuk memberikan kebaikan kepada pamannya. Nabi SAW mengatakan, la astaghfiranna laka, aku sungguh akan memberikan istighfar terus kepadamu wahai paman, malam unha ank, ya, selagi itu belum dilarang, ya. Fa anzalallahu azza wa jalla, namun apa boleh buat, dan Nabi telah memprediksi bahwasanya seorang muslim tidak boleh mendoakan untuk orang kafir yang telah meninggal. Jadi ketika orang kafir telah meninggal tidak ada lagi doa untuknya. Selama dia hidup kita boleh berdoa untuk agar dia mendapatkan hidayah. Setelah dia meninggal sudah tidak ada lagi doa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah abadikan di dalam surat At-Taubah ayat 113, tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik tersebut adalah karib kerabat dekatnya, setelah dia tahu bahwasannya dia termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahim. At-Taubah ayat 113. Maka sejak itu Nabi SAW pun berhenti dari mendoakan Abu Thalib, dan Nabi SAW ya tidak mendoakannya lagi. Namun Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Abu Thalib mendapatkan siksaan yang paling ringan, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi SAW agar Abu Thalib diazab dengan azab yang paling ringan di neraka. Namun tahukah jamaah sekalian, azab yang paling ringan di neraka apa? Yaitu azab seseorang dipakaikan sendal dari api neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sejatinya keinginan kita untuk anak dan keturunan kita, kebaikan adalah kebaikan akhirat. Jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka walau sesaat. Ini yang sejatinya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai keluarga kita mencoba rasa neraka, karena sejatinya neraka itu begitu mengerikan. Karena sejatinya neraka itu begitu menyakitkan, walaupun sekejap, walaupun sebentar. Maka Nabi tidak ingin pamannya masuk ke dalam neraka. Nabi ingin bersaksi di hadapan Allah dengan syarat pamannya mengucapkan la ilaha illallah, namun pamannya tidak mengucapkan, dan akhirnya Nabi SAW tidak dapat
melakukan apapun kecuali meminta kepada Allah agar diringankan azabnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa yang lebih berhak mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tak mampu memberikan hidayatut taufik kepada orang yang ia cintai. Apalagi kita. Maka marilah kita terus menggantungkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan keluarga kita, anak-anak kita, anak cucu kita, istri-istri kita. Karena hanya Allah yang mampu memberikan hidayatut taufik. Adapun kewajiban kita hanya menjelaskan, hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai suami, ya, hanyalah memberikan hidayatul taufik, hidayatul bayan hidayatul bayan wa hidayatul irsyad. Memberikan petunjuk berupa penjelasan, nasihat, dakwah, yang mendidik dengan baik, ya, mengarahkan dengan baik, memilih pertemanan yang baik untuk anak-anak kita, mengawasi pergaulan mereka, ya, memenuhi kebutuhan mereka dengan hal-hal yang halal agar mereka hidupnya diridhoi, mendapatkan rahmat dari Allah, ya, memilihkan istri yang baik untuk dirinya, memberikan suami yang baik, mengarahkan kehidupan rumah tangganya dengan bimbingan-bimbingan Islam yang mengajak untuk sholat, mengajak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Itu yang dapat kita lakukan. Adapun memastikan hidayah itu nyampe kepada anak kita, kita tidak mampu. Nabi kita Muhammad SAW tidak mampu. Ya, Nabi kita tidak mampu. Semoga dengan kita memahami kisah ini yang sengaja dipaparkan oleh penulis, kita makin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin cinta kepada Allah karena kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala kita cintai, Allah akan mencintai kita. Ya, namun dengan syarat kita betul-betul jujur mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah dan Allah cinta kepada kita, maka kita berharap apa yang kita doakan, apa yang kita mintakan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Kuncinya jangan pernah merasa kita sudah soleh, kita telah baik, kita telah mendidik dengan baik, kemudian anak kita otomatis menjadi anak yang baik. Tidak. Nabi kita Muhammad SAW tidak mampu memberikan petunjuk untuk pamannya. Ini kisah pertama. Kemudian penulis membawakan kisah kedua, ya, dan tidak kalah menarik. Kisah kedua adalah kisah yang sangat terkenal yang ada di dalam Al-Quran, adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, penulis mengatakan ha huwa nabiyullah Nuh. Inilah kisah tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam? Nuh alaihissalam memiliki anak yang sangat ia cintai. Namun ternyata anaknya tidak mau taat kepada Nabi Nuh. Anaknya tidak taat kepada Nabi Nuh dan anaknya kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya sendiri adalah nabi, adalah rasul, adalah nabi ulul azmi. Nabinya berdakwah pagi siang malam. Ya, tentunya kepada anaknya dan juga kepada kaumnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata anaknya tidak mau taat. Namun apa yang terjadi? Ternyata anaknya tidak mau mengikuti bapaknya sendiri. Ya. Sampai pada detik terakhir, ketika kaumnya meminta agar Nabi Nuh mendatangkan janji berupa azab, dan Nabi Nuh betul-betul berdoa kepada Allah untuk mendatangkan azab yang sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun kapal yang besar di tengah daratan, dan kaumnya pun mengejeknya. Dan ketika Nabi Nuh mengajak semua pengikutnya untuk naik, termasuk anaknya untuk naik, namun tidak ada yang mau naik. Bahkan mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah gila. Nabi Nuh sudah gila, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk menurunkan air, Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan air, memancarkan air, maka terjadilah banjir bah tersebut. Kapal pun mulai terangkat, kapal pun mulai bisa berjalan, berlayar. Maka orang-orang pun mencari tempat
Orang-orang pada naik ke atas bukit, orang-orang pada naik ke atas gunung, kapal pun mulai berlayar. Dan ketika kapal pun berjalan berlayar, Nabi Nuh melihat anaknya dari kejauhan. Maka kapal pun mendekat kepada anaknya Nabi Nuh. Dan anaknya Nabi Nuh ada di sisi gunung. Nabi Nuh yang sangat mencintai anaknya. Dan ini merupakan cinta yang fitrah. Cinta orang tua kepada anak adalah cinta yang fitrah. Tidak ada satu orang tua pun melainkan cinta kepada anaknya. Maka Nabi Nuh pun memanggil untuk kali terakhir. Ya, sebelum azab ini betul-betul mengenai anaknya. Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat untuk anaknya sampai detik terakhir. Sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, bahwasanya kita menasihati anak kita, mendidik anak kita, pilihannya cuma dua. Kita yang meninggal atau anak kita yang meninggal. Nabi Nuh mencontohkan seperti itu. Tadi Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan hal yang sama. Ya, maka ketika kapal itu pun ada di satu sisi dan anaknya ada di sisi gunung, Nabi Nuh pun mengatakan kepada anaknya yang Allah abadikan di dalam surat Hud ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya irkab ma'ana. Ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, bunayya, wahai anandaku, wahai anakku yang tersayang, irkab, naik, ayo naik ke atas kapal, ma'ana, bersama kami, bersama aku ayahmu dan bersama orang-orang yang beriman. Wala takum ma'al kafirin. Jangan sekali-kali engkau meniru orang-orang kafir. Ikut kepada kami, naik, ayo ke kapal. Ayo, ini kesempatan terakhir wahai anakku. Namun apa jawaban anaknya? Ternyata anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, tidak wahai ayah. Aku tetap konsisten. Aku tetap istiqomah di atas keyakinanku. Padahal keyakinannya adalah keyakinan yang salah. Tidak wahai ayah, aku tidak akan naik kapal bersamamu. Sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke atas gunung ini. Ya'simuni minal ma'. Ketika aku berada di atas ketinggian, maka aku pun akan selamat dari air bah ini. Aku pun akan selamat. Aku tidak butuh tumpanganmu naik kapal wahai ayahanda. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, qala la a'simal yaum min amrillah illa marrahim. Wahai anakku, demi Allah, tidak ada yang dapat selamat hari ini kecuali yang Allah rahmati. Dan yang Allah rahmati adalah orang yang naik ke atas kapal, orang-orang yang beriman wahai anakku. Ya. Namun anaknya tetap bersikukuh, tidak mau, sampai akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal murraqim. Dan tiba-tiba ombak pun menyambar, kapal pun terhempas, dan anaknya pun terkena ombak, dan anaknya pun meninggal tenggelam dalam kondisi kafir. Nabi Nuh, ulul azmi, yang berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, namun anaknya sendiri termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang tenggelam, termasuk orang-orang yang mendapat azab. Ini menunjukkan kepada kita, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah. Jangan pernah. Selalu berikan nasihat kepada anak-anak kita. Selalu berikan nasihat kepada istri-istri kita. Berikan wasiat yang baik kepada mereka. Ingatkan ketika mereka lupa. Peringatkan ketika mereka tergelincir. Nasihati ketika mereka lalai. Nabi Nuh, ulul azmi, anaknya harus tenggelam karena kekafirannya. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta seorang ayah tidak putus. Ketika anaknya telah meninggal pun Nabi Nuh tetap berdoa. Nabi Nuh tetap memohon, sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tetap memohon. Nabi Nuh pun memohon. Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku,
Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Engkau telah selamatkan aku ya Allah, maka aku mohon ampunilah dia. Selamatkan dia dari azabmu di neraka. Selamatkan dia dari azabmu di akhirat ya Allah. Aku tahu janjimu benar. Aku tahu janjimu benar. Dan engkau sebaik-baik dan engkau adalah hakim yang paling baik dalam memutuskan perkara. Innaka ahkamul hakimin. Engkau adalah hakim terbaik ya Allah. Ya. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab? Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, ketahuilah anakmu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Yang dilakukan oleh anakmu adalah perbuatan yang bukan perbuatan baik. Bukan perbuatan baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau bertanya kepadaku, meminta kepadaku apa-apa yang tidak engkau ketahui. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku telah peringatkanmu, jangan sampai engkau menjadi orang yang bodoh, wahai Nuh. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya cinta kasih seorang ayah harus dibuktikan dalam bentuk doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang anak harus cinta kepada orang tuanya, berdoa. Ya, Nabi Nuh tidak putus asa, berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala larang. Sampai Allah Subhanahu wa taala larang dan tegur Nabi Nuh jangan sampai meminta ampunan untuk anaknya. Dan Nabi Nuh langsung mengatakan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuk meminta apa-apa yang aku tidak punya ilmu. Ini juga mengingatkan kita, wahai jamaah, ketika anak kita meminta sesuatu hal, suatu perbuatan, suatu benda, suatu hal kepada kita, dan ternyata hal itu bertentangan dengan syariat agama Allah, jangan pernah penuhi. Nabi Nuh, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, Nabi Nuh langsung meminta ampun. Nabi Nuh langsung meminta ampun, bukan malah bersikukuh untuk memenuhi kebutuhan anaknya, tidak. Namun yang harus dia taati adalah Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, La ta'ata fi makhluk, La ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Termasuk kepada anak kita. Ketika anak kita meminta banyak hal dan hal itu adalah bertentangan dengan agama, maka jangan pernah. Betapa banyak seorang suami terjatuh dalam ketergelinciran, dosa, maksiat, korupsi, penipuan, penyelewengan dana dan lain sebagainya. Itu karena tuntutan anak dan istri. Ingat, anak dan istri cobaan. Maka jangan pernah kita halalkan larangan Allah. Jangan pernah kita haramkan halalnya Allah. Ya, jangan pernah kita tertipu dengan anak-anak kita. Terus berdoa dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik terakhir kita yang meninggal atau anak kita yang meninggal, sebagaimana kisah Nabi Nuh ini. Kemudian jemaah sekalian, semoga yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Nabi Nuh, bagaimana akhirnya anaknya tidak bisa atau tidak mau beriman dan tidak bisa naik ke atas kapal karena dia tidak ingin. Kemudian kisah yang ketiga yang disampaikan oleh penulis di sini adalah kisah Nabiuna Ibrahim. Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kita telah memulai kisah dengan kisah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berhubungan dengan pamannya, karib kerabat. Kita juga telah mendengar kisah Nabi Nuh, dan ini berhubungan dengan anaknya. Dan sekarang mari kita lihat kisah tentang Nabi Ibrahim, yang mana kisah Nabi Ibrahim adalah berhubungan dengan ayahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya. Di dalam surat Maryam ayat 42 sampai 45, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim berdakwah, mencoba memberikan nasihat-nasihat kepada bapaknya dengan panggilan yang paling lembut. Ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'. Wahai ayahanda, kenapa engkau mau beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, wala yubsir, dan tidak dapat melihat,
wala yughni anka syai'a, dan tidak dapat memberikan apapun kepada dirimu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahandaku, sungguh telah datang kepadaku ilmu, yang ilmu ini tidak ada pada dirimu wahai ayahanda, berupa wahyu, berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'ni, ikuti aku wahai ayah, ikuti aku wahai ayahanda. Ahdika siratan sawiyya, aku akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim lagi mengatakan, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahanda jangan sekali-kali beribadah kepada setan. Ketika ayahanda beribadah kepada berhala, kepada patung, sejatinya beribadah kepada setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, karena setan itu telah berbuat maksiat kepada Allah Ar-Rahman. Jangan sekali-kali jadi pengikutnya setan. Setan itu telah durhaka kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun mengatakan, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Wahai ayahanda, ayo ikut kepadaku. Ayo ikut wahai ayahanda. Aku takut ketika engkau tidak ikut kepadaku, engkau akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala, dari Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, dan engkau akan menjadi wali bagi setan. Engkau akan menjadi teman bagi setan. Engkau akan menjadi teman dekat bagi setan. Engkau akan menjadi sahabat bagi setan. Ikuti aku. Tinggalkan ibadah kepada berhala, tinggalkan ibadah kepada setan, jangan mau berteman dengan setan. Ini nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Khalilullah, oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada bapaknya. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi, dan termasuk ulul azmi, berdakwah kepada bapaknya. Apakah otomatis langsung diterima? Apakah otomatis bapaknya langsung beriman? Maka mari kita lihat apa yang terjadi. Fabima ajaba hadzal alal ilha'i al Khalil alaihissalam. Maka coba lihat apa jawaban dari sang ayah dengan dakwah yang disampaikan dengan lemah lembut oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampai memanggil dengan ayahanda, ya abati, bukan ya abi, ya abati, panggilan yang sangat lembut. Ternyata bapaknya mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Maryam ayat 46, Ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci dengan Tuhanku? Ya. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan berhala yang aku sembah ini wahai Ibrahim? La illam tantahi, ingat Ibrahim, kalau engkau tetap seperti ini, berdakwah dengan ucapan-ucapan engkau seperti ini, dan tidak berhenti dari ucapan-ucapan ini, la arjumannak, aku akan rajam dirimu, ya, wahjurni maliya, dan aku akan asingkan engkau, aku akan tinggalkan engkau, aku akan boikot dirimu. Subhanallah, subhanallah, haqqan al-hadi wallah. Maha suci Allah, sungguh benar, yang maha memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, ucapan yang demikian lembut disampaikan kepada ayahanda, bukan malah direspon dengan respon positif. Bahkan Nabi Ibrahim bahkan diancam, akan diboikot, akan dirajam, akan disiksa. Al-hadi wallah, yang maha memberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdakwah, menasehati anak-anak kita, ya, maka hendaklah kita bersabar. Maka hendaklah kita selalu memohon kepada Allah, karena Allah yang memberikan kita petunjuk, karena Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kita dakwahi, dari keluarga kita, anak kita, istri kita. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari lihatlah bapak ini. Bapak Nabi Ibrahim, dan bandingkan dengan apa yang terjadi dengan anaknya Ismail. Bayangkan, bandingkan bagaimana Nabi Ibrahim punya bapak yang kafir dan Nabi Ibrahim memiliki anak yang saleh. Siapa yang dapat menjadikan hal ini seperti ini, Pak? Bapaknya kafir, punya anak Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil punya anak namanya Ismail, Nabi. Kenapa bisa beda seperti ini? Bapaknya kafir, anaknya Nabi.
Anaknya nabi dapat nabi lagi. Apakah selalu otomatis seperti itu? Tidak, ya. Karena yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan itu semua. Allah yang memberikan petunjuk. Yang menjadikan Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, Allah. Yang menjadikan Nabi Ibrahim itu lahir dari seorang ayah penyembah berhala, Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita yang maha memberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Sehingga kita harus terus menempelkan doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita tentang anak-anak kita dan keturunan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mari kita lihat masih dengan kisah Nabi Ibrahim, namun kita lihat bagaimana ucapan yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, dan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim berkata dengan anaknya dengan panggilan yang begitu lembut. Kalau tadi dia memanggil bapaknya, sekarang dia memanggil anaknya. Nabi Ibrahim berkata, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, wahai anandaku, sesungguhnya aku melihat di mimpi, aku menyembelih dirimu. Apa pendapatmu wahai anakku? Lihat, apa pendapatmu wahai anakku? Nabi Ibrahim berbicara kepada anaknya, ya. Ternyata jawabannya luar biasa. Fa subhanallah al-hadi huwallah, maha suci Allah yang maha memberi tunjuk Allah, ya. Wa subhanahu man anzala sakinata 'alal qulub. Allah lah yang maha memberikan ketenangan dalam hati sehingga Ismail dapat menjawab dengan tegas, anak remaja, namun jawabannya sangat dewasa. Apa jawaban Ismail? Yaqulu Ismail alaihi salam, Nabi Ismail pun menjawab, Ya abatif alma tu'mar satajinuni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang kau lihat di mimpi. Itu wahyu dari Allah. Itu perintah dari Allah. Itu perintah yang Allah Subhanahu wa taala ingin engkau laksanakan untuk diriku. Satajinuni insyaallahu minas sabirin. Engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Subhanallah. Perbedaan yang begitu nyata, ucapan sama-sama lembut, terlontar dari Nabi Ibrahim kepada ayahanda, penolakan sangat keras. Ucapan yang sangat lembut disampaikan kepada Nabi Ismail, namun jawabannya luar biasa. Siapa yang membedakan hal ini? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika Nabi Ibrahim, ayahnya tidak mau beriman, berarti Nabi Ibrahim itu tidak ada usaha berusaha? Apakah Nabi Ibrahim tidak berdoa? Nabi Ibrahim berdoa. Namun kenapa hasilnya seperti itu? Sebagai ujian bagi kita. Dapatkah kita betul-betul bersabar? Dapatkah kita betul-betul menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya menerima takdir-takdir yang baik dari Allah? Ketahuilah, takdir Allah ada dua. Ada takdir yang sesuai dengan keinginan kita, takdir baik. Ada takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, takdir buruk. Namun ketahuilah, semua takdir Allah baik apabila dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita bandingkan dari sisi manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Namun ketahuilah, takdir yang Allah tentukan untuk kita semua baik, asal apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhana man ahraja imamut tauhid Ibrahim alaihissalam min sulbi rajulin kafir. Maha suci Allah yang telah mengeluarkan Nabi Ibrahim dari sumsum tulang belakang, dari sulbinya seorang laki-laki kafir. Nabi Ibrahim lahir dari seorang ayah yang kafir. Ya. Falillahil haq wa falillahil khalq wal amr. Maha suci Allah, milik Allah penciptaan dan segala urusan. Ya. Wa ila rabbinal muntaha, dan kepada Allah lah segala sesuatu berujung. Milik Allah segala sesuatu ini. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh di sini mengingatkan kita, famahma kanat ayyuhal ab wa anti ayyatuhal wa mahma balaghtuma falam tamlikuma min amri hidayati auladikuma syai'an. Wahai ayah, wahai ibu, sebesar apapun usaha yang telah engkau kerahkan, sebesar apapun usaha dan upaya yang telah engkau keluarkan untuk mendidik anakmu,
Sejatinya kalian berdua, wahai ayah, wahai ibu, tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada anak-anakmu. Ya. Innama hiya faqad asbabun yu'khadhu biha. Sejatinya apa yang kita lakukan dari usaha-usaha ini merupakan ikhtiar kita, mengambil sebabnya kita agar Allah dapat mengabulkan permohonan dan usaha-usaha kita ini. Wa turkun tuslaku, ini adalah upaya-upaya yang kita sedang upayakan. Ya, wa in kunta nabiyyan wa rasula, walaupun engkau wahai ayah, wahai ibu itu nabi ataupun rasul. Nabi dan rasul pun tak sanggup, apalagi kita yang bukan nabi dan rasul. Wa in kunta siddiqan nabiyya, walaupun engkau adalah seorang siddiq, orang yang jujur ataupun seorang nabi, tidak mampu kita memberikan hidayah kepada anak-anak kita yang sangat kita cintai kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik, meminta agar anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh, yang soleha, menjadi pemimpin imam yang bertakwa. Ya, sebagaimana yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa zurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang dapat menyejukkan pandangan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Ini yang terus kita berdoa. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah aku karunia anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang nabi pun tidak sanggup untuk memberikan hidayah taufik kepada keluarganya, apalagi kita. Maka jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah usaha-usaha yang optimal, yang maksimal, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir terbaik. Andai takdir tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berkecil hati, dan jangan sampai putus asa, karena Nabi pun tak sanggup. Nabi pun tak sanggup. Nabi kita Muhammad tak sanggup memberikan petunjuk taufik kepada pamannya. Nabi Nuh tidak sanggup memberikan petunjuk taufik kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan petunjuk taufik, hidayatut taufik kepada bapaknya. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kisah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada kisah Nabi Yusuf, yang sama-sama mengajarkan kepada kita bahwasanya yang memberikan petunjuk hanya Allah. Kemudian masih ada kisah tentang Nabi Musa dan kisah-kisah yang lain yang penulis cantumkan dalam kitab ini, kitab Fikih Tarbiyatul Abna, fikih dalam mendidik anak, kitab yang insyaallah bermanfaat ini, yang insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk pemateri sendiri dan juga untuk jamaah yang mendengarkan dimanapun jamaah berada. Semoga dapat mengambil manfaat. Semua yang benar yang disampaikan murni datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun kesalahan murni dari kami pribadi dan dari godaan setan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.